Shalom, shalom bagi semua kita, siapapun yang mendengarkan video ini di seluruh muka bumi ini. Shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan Shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah kita di muka bumi ini, yang sudah mengambil tubuh-tubuh manusia yang paling terekselen di muka bumi ini. Shalom kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus Kristus King of the King, kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, malaikat Mary. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan untuk kita di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dimanapun berada, firman Tuhan ini berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada, selagi masih ia berkenan ditemui, selagi masih ada waktu begitu. Nah, saya mau bertanya kepada kita semua, selama kita hidup di muka bumi ini, selama kita diberikan napas hidup di muka bumi ini, seberapa banyakkah waktu kita buat untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajahnya? Mari kita menjawab masing-masing. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama masih ia berkenan ditemui. Berarti ada waktu tertentu di mana Tuhan bisa berkenan ditemui, bisa kita jumpai. Sebab ada waktu ketika manusia pun mencari-cari dan mencari-cari Tuhan itu, dia tidak bisa lagi ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah pindah alam, dia tidak bisa lagi mencari Tuhan. Yang di sana hanyalah tangisan dan raungan, penyesalan yang sedalam-dalamnya. Nah, selagi masih engkau hidup di muka bumi ini, carilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan engkau hanya mencari dan mencari harta kekayaan, mencari uang. Maka seperti ada seperti ada pujian atau lagu anak sekolah minggu demikian. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah, orang mencari apa di dunia ini? Mencari uang, mencari uang, mencari uang. Menimbun harta sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak cukup 1 miliar, mau ada 2 miliar, udah bermiliar-miliar, mau ada lagi triliunan. Seperti itulah bahwa manusia tidak pernah merasa cukup akan apa yang dia miliki. Dia sudah punya 1 mobil mau 2, dia sudah punya rumah 1 mau 2, dia sudah punya rumah yang cantik mau yang mewah. Seperti itulah yang dicari manusia. Dicari lagi apa? Dicari lagi jabatan, dicari supaya dia terkenal di muka bumi. Tetapi ingat, semua itu bisa berlalu dalam waktu yang pendek saja. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan mendapat hidup yang kekal. Dikatakan oleh firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Memang ada waktu tertentu di mana Tuhan itu bisa kita temui. Sama seperti Esau, ketika dia mencari Tuhan, dia tidak menemukannya. Ketika dia mencari berkat itu, dia tidak menemukannya lagi. Sampai mencucurkan air mata pun dia tidak bisa menemukan berkat itu lagi. Tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16, demikian firman Tuhan sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, di sini dikatakan dia mencari berkat. Kepada siapa? Kepada ayahnya Ishak pada waktu itu. Karena dia telah menjual hak kesulungannya kepada adiknya yang bernama Yakub. Tapi ketika dia mencari haknya itu atau mencari berkat lagi, sudah tidak ada. Karena berkat sudah diberikan semuanya oleh ayahnya Ishak kepada adiknya
Yakub, sehingga Yakub menjadi orang yang diberkati dan keturunannya orang Israel. Tetapi Esau mencari dan mencari, sekalipun kata firman Tuhan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, tidak dia menemukan lagi, dia ditolak malah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, demikian juga hidupmu. Apabila engkau tidak memberikan waktumu, hatimu sungguh-sungguh mencari Tuhan saat ini, nanti satu waktu ketika engkau bermaksud untuk mencari Tuhan itu, oh maaf kata Tuhan, selamat tinggal, tidak ada lagi kesempatan bagimu. Ketika Tuhan sudah berkata seperti itu, apa yang mau kau lakukan? Jangan bilang Tuhan itu baik setiap saat. Ia setiap saat ketika engkau datang kepadanya dia ada, tetapi adakah engkau setiap saat? Belum tentu. Kau tidak tahu hari-hari hidupmu, engkau tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu, engkau tidak tahu apa yang terjadi besok, engkau tidak tahu terjadi nanti malam, engkau tidak terjadi minggu depan, engkau tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu 1 hari ke depan, 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Terlalu jauh. Sekarang ini lihat Bapak Ibu Saudara, betapa murka-murka Tuhan dicurahkan di muka bumi ini. Terkadang manusia itu tidur dengan enak-enak, datang tiba-tiba gempa bumi yang dahsyat, dia rumahnya roboh dan rumahnya itu menimpa dia, di dalam rumahnya dia mati. Apa yang mau dia lakukan? Nah, ketika tiba-tiba datang kebakaran, ketika dia enak-enak tidur, di rumahnya dikunci rapat-rapat, tidak ada orang yang bisa dapat menolong dari dalam, dari luar. Tetapi ketika kebakaran sudah melahap seluruh rumahnya, apakah dia bisa selamat? Oh tidak. Lihat murka-murka Allah terjadi sekarang ini tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira oleh manusia. Bahkan di luar prediksi BMKG terjadi bencana-bencana alam. Itu bukanlah fenomena yang biasa. Itu adalah murka-murka Tuhan yang dicurahkan di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, mari datang kepada Tuhan, carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Dikatakan juga di dalam 2 Korintus pasal 6, ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya yang kukasihi di dalam Tuhan. Dikatakan, sebab itu pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Inilah dikatakan, inilah hari itu, inilah hari penyelamatan itu, inilah hari perkenanan. Jangan lewatkan selagi masih ada hari ini, jangan tunggu hari besok. Kau tidak tahu apa yang terjadi besok padamu. Kau tidak tahu apa yang terjadi padamu minggu depan. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau masih bisa dikatakan hari ini, jikalau engkau masih bernapas, jikalau engkau masih hidup, jikalau engkau masih sadar, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sebabnya engkau mencari harta kekayaanmu itu pada hari kemurkaan tidak bisa menyelamatkan. Apa yang ada padamu ketika pada hari kemurkaan itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tetapi hanya Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkanmu. Kepada Dialah engkau berseru dan memanggil namanya. Saat inilah waktunya. Jangan tunggu murka-murka itu. Ketika hari murka itu datang, apa yang kau lakukan? Oh Tuhan, tolong. Ya Tuhan, ya Allah, tolong. Belum tentu ada pertolongan lagi bagimu. Kenapa? Kau menyanyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan padamu. Karena dikatakan, carilah Tuhan. Tapi engkau tidak mencari Dia. Selagi masih ada waktu, engkau hanya menghabiskan hari-harimu untuk memuaskan hatimu, untuk melampiaskan hawa nafsumu. Bahkan dikatakan ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ya, baiklah orang fasik. Orang fasik itu siapa? Adalah orang jahat. Bahkan dia juga tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak mau takut akan Tuhan. Itu orang fasik.
tahu tentang kebaikan tetapi dia tidak mau melakukan kebaikan. Tetapi melainkan apa yang ada di dalam dia adalah kejahatan. Kejahatan, keegoisan, keangkuhan, kesombongan, iri hati, dengki. Ya, tidak mau memaafkan. Ya, melainkan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, orang jahat, orang fasik. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaanmu. Hai engkau orang-orang jahat. Oh mungkin engkau bukan orang jahat dilihat orang. Tetapi sesungguhnya bagaimana hatimu? Periksa dulu hatimu. Apakah engkau tidak mereka-reka di dalam hatimu? Kejahatan-kejahatan ada di dalam hatimu. Mungkin di dalam saat ini engkau tidak melakukan, tetapi besok atau orang lain kau suruh untuk melakukan kejahatan yang kita tidak tahu. Ya, bahkan juga engkau pikir engkau adalah orang baik karena engkau baik kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan apakah engkau lakukan? Ya, di dalam hatimu engkau memberontak kepada Tuhan. Di dalam hatimu engkau menjauh daripada Tuhan. Kau berkata di dalam hatimu, tanpa Tuhan pun aku bisa hidup. Tanpa Tuhan pun aku bisa kaya. Tanpa Tuhan pun aku bisa memiliki ini dan itu. Kau berkata seperti itu di dalam, mari tinggalkan segala kejahatanmu. Tinggalkan segala niat jahat yang ada di dalam pikiranmu. Mari berbaliklah kepada Tuhan. Berbalik dan datanglah, berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu ini. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Ini detik-detik terakhir. Ini adalah sudah di akhirnya akhir zaman. Ini saatnya manusia datang kepada Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini. Sudah ada di dunia ini. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia ini. Lihatlah penghakimannya atas dunia ini. Dia menghakimi bukanlah skala kota, bukanlah dia menghakimi skala hanya negara, tetapi seluruh dunia sekarang dihakiminya agar supaya apa? Agar orang boleh menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan dia melakukan apa saja menurut kehendaknya. Dia lakukan kebakaran yang tidak habis-habisnya, yang tidak bisa dipadamkan apinya. Bahkan juga air banjir, tsunami dan lain sebagainya, banjir bandang yang tidak bisa ditangani. Bahkan pemerintah pun kewalahan sudah menanganinya. Jadi bagi masyarakat dimanapun berada, jangan menyalahkan pemerintah yang tidak bisa menangani. Bagaimana lagi dia bisa menangani? Bukannya satu kota, bukannya satu daerah, tetapi menyeluruh setiap kota ada bencana-bencana. Ada puting beliung, ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada tanah bergerak, gunung meletus. Bahkan sebentar lagi akan terjadi tsunami yang sampai 20 meter, sampai juga 30 meter akan melenyapkan satu kota, satu daerah, satu pulau. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita menyalahkan pemerintah? Atau nanti terjadi juga kebakaran melanda satu kota? Apakah yang kita lakukan? Apakah kita menyalahkan pemerintah? Siapakah yang membuatnya itu? Ingat, ada Tuhan yang melakukannya untuk melakukan keadilannya, penghakimannya dengan adil. Jadi jangan bilang kalau dia tidak ada, jangan bilang kalau dia belum datang. Dia sudah datang di muka bumi ini, tetapi engkau tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena matamu buta, karena matamu tidak melihat, karena matamu tertutup oleh apa? Oleh ilah-ilah dunia ini. Sehingga engkau tidak melihat bahwa dia sudah ada di tengah-tengah muka bumi ini. Untuk menghakimi muka bumi ini. Untuk menghakimi dengan adil. Lihat itu. Menggenapi firman Tuhan. Dia curahkan murka-murkanya atas muka bumi ini. Kau tidak bisa mengelak. Mari datang kepada Tuhan. Mari cari dia. Dia sudah ada di muka bumi ini. Cari dia. Cari di mana dia. Cari dia, ada kode name Alpha dan Omega. Dia yang awal ketika dia datang ke muka bumi ini. Pada waktu itu dia bernama Yesus Kristus. Dia disebut namanya Yesus. Di perjanjian lama dia tidak ada disebut namanya Yesus. Makanya orang-orang banyak, bahkan Farisi, ahli Taurat, ahli-ahli kitab tidak percaya yang bernama Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menolak. Nah, sudah dikode ya.
yang namanya Alfa dan Omega, awal dan akhir, A dan O. Jadi namanya di zaman Omega ini adalah A dan O, Alfa dan Omega, Aditya Nugrahanto. Coba cari Bapak Ibu dan lihat. Apabila engkau menemukannya, dengarkanlah dia. Apa yang disampaikannya, dia dengan lembut menyampaikan, mengetuk hatimu supaya engkau membuka hati untuk percaya kepadanya dan dengan penuh belas kasihan kepada dirimu, kepada kita semuanya, supaya engkau tidak binasa, melainkan supaya engkau beroleh keselamatan. Puji nama Tuhan. Saat ini carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu selagi masih ada waktu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.